Nah, kalau udah resesi berarti kelihatan Republikan menang, dan secara sequence-nya kalau sudah resesi biasanya udah definisi resesi itu kan 2 kuartal berturut-turut negatif GDP growth. Nah, itu baru ada justification bahwa Fed bakal pivot, cut rate gitu kan. Itu simulasi pertama. Kalau misalnya Demokrat yang menang, gitu kan, misalnya, oke, gua nggak mungkin cut spending karena sekarang ini karena given that issue banking crisis, banyak state-state itu municipal yang have liquidity Yap. problem, gitu kan. Of course, jadi nggak boleh sembarangan di-cut kayak tadi gue bilang. Kalau di-cut sembarangan itu udah set, udah banyak yang nggak berfungsi dengan benar. Oke, gimana solusinya? Coba naikin tax, orang kaya aja dihajar naikin tax gitu kan. Nah, kalau itu yang kejadian, instead of recession, yang ada mungkin US Tambah stagflation. panjang. Karena harga-harga Benar, pasti dipass, pada naik benar. semua itu harga-harga di US. Corporate-corporate pada pass on semua tax-taxnya itu, yang ada Benar. di sana stagflation. Ya, jadi serba kejepit memang di US, either pilih recession. Ya, sebagian besar mungkin maunya kayak bondholders, mungkin pemain tech, itu rata-rata maunya recession gitu kan, supaya ada pivot gitu. Tapi ya, we'll see mana Iya, yang lebih iya, kuat iya. gitu loh. Dan ini kan waktu sementara ini juga masih dibuka debt ceiling-nya hanya untuk 2 tahun ya, Bro, dari pembicaraan terakhir ya. Hanya Hmm, di-upping hanya untuk 2 tahun. Dan yang aneh dari semua pembicaraan, betul. budget military dan defense-nya tetap naik. Jadi Hmm, mereka udah benar-benar signal mereka kan. willingly to cut social welfare, tapi mereka tetap insist budget militernya naik. Ini kan sebetulnya udah bisa kebaca kan arahnya mereka. Dan mereka sebetulnya udah ready untuk nyiapin kalau memang udah nggak bisa ditempel lagi ini bannya benar-benar udah flat out, ya udah mau nggak mau secara terakhir gitu kan. Kalau nggak ada demand ya buat demand sendiri gitu kan. Hmm. Tapi memang kemarin gue juga ada diskusi sama teman juga, bro. Dia lumayan into macro juga gitu kan. Ngomong-ngomong, dia sempat juga dengar-dengar, ya source-nya dia gua nggak tahu, nggak jelas. Cuma tebakannya dia ada benarnya. Ada omongan dengaran bahwa most likely high risk-nya potential war Iya, itu iya, iya. 2025. Dan kalau gue coba pikir-pikir lagi, mungkin ada benarnya juga. Karena kalau lihat dari sejarahnya, historically, yang cenderung yang tendensi mau war itu sebenarnya jarang Demokrat untuk berani. Demokrat nggak Iya, berani initiate war, bro. Tapi kubu yang seberang itu yang iya, lebih berani, bro. iya, iya, iya. Dan saya sendiri sih ngelihat kalau memang dia nggak ada initiate war sebelum 2027, saya malah bayangkan 2027 bisa Great Depression tuh. Benar-benar bannya meletus udah nggak bisa ditempel lagi tuh kayaknya. Wah, kalau Great Depression sih serem Itu sih, sih bro. kayaknya Indonesia mau growth gimana juga kayaknya keseret dulu deh. Pasti kesarat, bro. Kalau udah Great Depression sih Kayak kesarat. gitu. Itu Nah, serap. saya sih bayangin soalnya udah nggak sehat sih. Jadi neraca The Fed ini menurut saya udah nggak sehat sih. Bahkan kemarin mereka berusaha nurunin begitu susah setahun setengah, begitu perbankannya amburadul, ya walaupun mereka ini ya berusaha untuk mengkonten, mereka punya efek dengan operasi pasar terbatas lah kalau kita ngomong ya. Dan ternyata kan memang bisa terkonten ya, oke lah. Tapi kan akhirnya neracanya jadi nggak sehat lagi gitu kan. Walaupun pelan-pelan juga mau turun. Nah ini kan sekarang juga Iya. udah Susah ini nggak bisa, kondisinya di kondisi di US itu gue bilang pikir-pikir udah udah serba kekunci, susah, udah kayak udah kekunci. masuk lingkaran setan gitu loh. Udah kayak lingkaran setan gitu loh. Dia Benar, nggak tahu benar, harus benar. ngapain gitu loh. Gitu, serba serba Jadi salah. Itu kan udah kayak lu dari lubang memang itu ya lubang. ibaratnya ya eh, Iya. ekonomi iya kan kayak Ponzi. Ponzi kalau udah gede banget itu udah about to burst, dan ya harus gimana kayak tadi lu bilang harus bisa create suatu Benar, demand benar, baru benar. gitu kan. Gitu. Oke. Jadi kalau dari Koerman sendiri, secara garis besar bahwa ya kita tahu lah, debt ceiling ini bukan masalah baru, tapi kali ini untuk Amerika sendiri cukup serius lah ya, karena juga dekat dekat dengan pemilu juga. Jadi secara
kepentingan politik juga lebih gede, banyak yang lebih dipertaruhkan gitu kan. Nah, kalau untuk Iya. Koherman sendiri, walaupun ini ada sinyal positif walaupun belum final, is it possible to make it default right now? Is it able to what? To make it US default right now, kalau mereka deadlock, ya. Apakah mungkin kalau ini nanti, walaupun sekarang sinyalnya udah hijau, ternyata endingnya deadlock? Hmm, that possibility ada, tapi menurut gua Ya, agak kecil karena terlalu beresiko bro, buat kondisi US sekarang. US menurut aku untuk kondisi sekarang they cannot afford yes, untuk default. agree. They cannot afford. Karena once dia default makin makin Itu pusing untuk mereka pasti. nambal bannya lebih Jadi susah lagi mendingan nanti kalau default sekarang. lambatnya lebih susah banget, betul. Jadi what they can do menurut gua adalah bisa jadi, makanya kapan hari sempat ini kan very fluid ya marketnya itu ya. Bisa jadi bahkan sempat ada discussion gini gua waktu pikir. Bagaimana kalau ini yang belum pernah kejadian di sejarah? Bagaimana kalau Fed tiba-tiba terpaksa pivot without recession? Nah, itu Ya, ya, belum ya. pernah ada. Jadi itu seru tuh. Fed pivot without recession. Tapi solusinya dari dulu yang gue sempat pikiran, nggak ada cara lain supaya mereka nggak pusing, bro. Long term inflation targetnya itu harus di adjust Ya, ke nggak atas. boleh 2% lagi, itu udah nggak realistis. Karena new Betul. normalnya udah Itu beda. udah Jadi nggak mereka harus tahu realistis. bahwa 2% itu Benar. era deflasioner udah berakhir. Kalau sekarang mereka benar-benar tahu bahwa oke, sekarang nolnya ini bukan 2%, nolnya ini 4%. Nah, ini otomatis menurut saya sih, The Fed dengan gampang, oke, kita pivot. Udah realistis gitu kan. Kalau sekarang kan masih Betul. nggak realistis nih. Jadi mereka kayak dalam bayang-bayang, kalau nggak recession, kalau nggak benar-benar butuh, nggak akan pivot gitu kan. Betul. Tapi malah sekarang aja ya keep changing lah ya dinamiknya sekarang itu yang serba susah. Bahkan kemarin kan orang berpikir bahwa Fed sudah menaikkan 25 bips hike itu untuk terakhir dan akan pause. Malah karena melihat core PCE kemarin itu quite strong, malah naik gitu ya, trajectory wise. Itu yang bikin marketnya malah bukan keder ya, malah marketnya cukup euforia karena yang masalah debt ceiling ini dinaikin kan. Uh, Justru orang mulai probability-nya market itu mulai pricing-in mungkin Fed bisa naikin lagi 25 bips. Dan kemarin tuh yang sempat gue share di Insta Story itu pembicara siapa ya, gue lupa deh, kayak ekonomis di US gitu. Mereka bahkan bilang bahwa untuk bisa beneran ngerem core PCE atau inflation sekarang di US itu Fed perlu naikin mungkin sampai 6,5 sampai 7% bro. Tapi bayangan saya kalau sampai 6,5 sampai Iya, 7%, kalau kemarin maka 5% yang batuk SVB, kalau 6-7% kayaknya yang batuk JP Morgan. iya, makanya itu kan serba susah kan. Yang batuk JP Morgan, BOFA, pension fund, BOFA batuk batuk semua sih itu bro. structural sih. Asset liability mismatch-nya banyak problem gitu. Jadi sekarang serba susah. Mereka pasti, karena gue yakin kayak banyak bank itu kan juga Oh, benar, pemegang benar, bondholder gede-gede. Bondholder itu di sana udah pasti lobbynya gila-gilaan. benar, Mereka udah benar, ketakutan semua benar. pasti, Mereka gitu benar-benar, loh. Mereka kepinginnya ya, ekonomi rontok ya, ya, pokoknya, ya, supaya gue selamat, ya, ya, gitu. ya. Makanya apapun yang terjadi ya ini negonya memang nggak bisa kayak tahun 2011. 2011 itu juga nggak ada faktor politik juga ya, gue ya. Ini beda nih tensionnya. Tensionnya beda. Iya, Jadi ya memang beda. most likely itu defaultnya kecil, tapi akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk tawar-menawar sampai detik terakhir nih. Betul.
selain itu yang membedakan memang dibandingin masalah election atau apa tahun ini, yang membedakan menurut gua sih labor issue itu lumayan Yes, structural in yes. my view, bro. Benar, saya setuju. Itu yang bikin kenapa mereka punya inflation agak quite sticky, karena pertama di US itu udah Benar, banyak yang secara aging, demografi udah ya, udah mendukung, banyak yang jadi udah tua, nggak labor. bisa. Mau nggak mau harus Nah, recycle nggak tenaga kerja, ya harganya bisa, beda. betul. Kalau lu mau oke, gua balik ke kerjaan lu. Jadi masalah aging, masalah kedua, banyak non formal employment itu juga oke, mereka udah Benar, they already know benar, how to make money benar, gitu benar, kan benar, during COVID. A lot of people make a benar, income of benar, source benar. of income gitu kan. Dan itu yang selalu problematik juga sering gua raise adalah banyak orang-orang ekonomi lama, terutama yang ngeliatin data makro terus itu kan sebenarnya lebih orang bond Yap, banding equity, benar. bro. Sebenarnya kan. Dan selain itu central bank juga ngeliatin. Nah, tapi problemnya adalah mereka itu harusnya notice bahwa data Benar. tersebut sudah nggak relevan. Karena banyak kondisi perkembangan ekonomi yang baru yang tidak tercapture di Benar, data benar. indikator yang lama. Itu aja menjelaskannya ke mereka itu susah setengah mati. Karena Iya, kenapa ya? Udah iya, iya. terlalu tua semua Mereka orang-orang. ini masih nggak bisa Tuh. menerima bahwa inflasi ini sticky ya, karena orang sekarang simple, multiple source of income gitu kan. Belajar ketika kegencet di COVID, Betul, satu orang punya income-nya waktu di bisa COVID bisa digencet, berapa, bro, orang punya income-nya belajar bisa. gimana caranya survive, akhirnya sekarang jadi habit, orang bisa survive dengan multiple source of income gitu kan. Dan ya itu, secara demografi ya memang Betul. orang tua-tuanya udah terrecycle. Nah, sedangkan dengan angkatan kerja baru, dengan mereka sekarang bisa cari duit dari manapun, ya kalau mereka mau hire orang yang mau kerja sama mereka ya harus dengan harga lebih tinggi lah. Yang bisa menggantikan source of income mereka yang secara informal gitu kan. Setuju sih, Hmm. ini memang Betul. structural, beda dengan sebelumnya ya. Memang ya kita ngomong layoff, kita ngomong masalah jobless claim ya ini murni karena kontraksi dan relaksasi ekonomi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan beda nih, nggak kayak Iya. dulu nih. Oke, nah Hmm. mungkin nih sambil mau menutup percakapan kita kali ini kok. Nah kira-kira kalau menurut Ko Herman sendiri nih, ini dengan kita tahu bahwa sooner later pasti mereka agree tinggal syaratnya apa gitu kan. Terus kita tahu juga ada peluang Hmm. Fed pivoting tanpa resesi. Saya setuju itu sih. Nggak harus resesi, Fed bisa jadi pivoting. Yang penting mereka realistis bahwa inflasi udah nggak 2% gitu kan. Nah, setelah semua ini lewat, Hmm. Ko Herman bullish atau bearish ke market itu? Yes. Setelah ini Dalam lewat, artian debt maksudnya ceiling debt ceiling. lewat, dan oke, social welfare dipotong, kita ngomong tax mungkin akan di-adjust sedikit, kita ngomong yang kondisi ideal deh. Tax pasti akan di-adjust, social welfare dipotong, dan Oke. ya mungkin kalau dengan kondisi yang ada sekarang, Amerika bisa menerima bahwa inflasi nggak harus 2%, Fed mulai flattening, kita nggak usah ngomong pivot dulu deh, flattening dulu deh. Nah, itu kira-kira bullish atau bearish nih kok? Hmm. Jadi kalau menurut gua tuh gini, skenario yang ideal menurut gua, kemungkinan US ini Oke. overhang-nya bakal lanjut. Nah, overhang bakal lanjut itu makanya kayak tadi, extension katakanlah sampai the next election gitu kan. Sekalian aja budgetnya. Jadi ini ada 2 tahun. adjustment lah penyesuaiannya, makanya adjustment overhang, betul.